Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Bunda yakin pasti luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi pada sekolah minggu online tanggal 21 Juni tahun 2020. Bunda harap semuanya sudah siap, kita akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bunda berharap semuanya harus tenang, harus siap, siapkan segala perlengkapan ibadahnya. Kita akan beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Ya anak-anak, memulai ibadah kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan. Untuk itu saat ini Bunda tidak sendiri, tetapi Bunda ditemani oleh Bunda Erna. Nah adik-adik, Bunda berajak kita untuk sama-sama bersuka cita, bersukaria, dan memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik, karena Tuhan Yesus sangat baik dan mencintai kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu saat ini kita semua akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iya, anak-anak telah menyiapkan apa yang menjadi hal penting yang harus disiapkan. Kita semua tahu bahwa Alkitab harus kita sediakan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita kita di saat ini, Bunda mengajak kita semua untuk tenangkan hati kita. Kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Ya anak-anakku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih terus menyertai dan memberkati kami semua. Dan lewat ibadah kami di saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami agar kami semua dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini.
Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Anak-anak, bagian firman Tuhan yang akan kita belajar bersama di saat ini terdapat dalam kitab Pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Semuanya boleh membuka Alkitabnya masing-masing, lalu mengikutinya dari rumah masing-masing. Bagian firman Tuhan sekali lagi Bunda ulangi terdapat dalam kitab Pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bunda percaya bahwa kita semua akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, baik anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum Bunda mulai cerita Bunda di pagi hari ini, Bunda ingin bertanya, siapa sih yang rindu untuk pergi ke gereja? Siapa yang sudah rindu untuk berjumpa dengan teman-temannya di gereja? Nah, Bunda yakin pasti semua anak-anak di rumah rindu sekali untuk bersama-sama ada dengan teman-teman di gereja. Tujuan dari anak-anak pergi ke gereja pasti semua mau untuk ada bersama-sama, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar apa sih yang dimaksudkan dengan sebuah persekutuan. Pasti selama ini kita tahu bahwa persekutuan yang kita bangun hanya terdapat dalam gereja. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga paham, kita juga tahu bahwa persekutuan itu hanya terbentuk dalam sebuah gedung gereja. Kita juga tahu bahwa ketika kita ada dalam gereja, maka kita tahu pasti bahwa kita telah berjumpa dengan Tuhan. Dan tujuan utama kita pergi ke gereja, pasti Bunda percaya semua tahu, semua yakin, semua mau bahwa kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya kan anak-anak? Pasti semua sudah rindu untuk pergi ke gereja. Tapi sekarang kita berbeda, kita tidak pergi ke gereja, kita tidak membangun sebuah persekutuan lewat kebersamaan kita dalam gereja. Pasti semuanya sedih. Bunda pun sedih karena tidak berjumpa dengan anak-anak semua. Nah, tapi di saat ini Bunda ingin untuk semuanya harus tetap semangat. Semuanya harus tetap bersuka cita, semuanya harus tetap bergembira. Karena Bunda punya satu alasan. Ternyata bahwa ketika kita tidak bersama dalam sebuah gedung gereja, kita tidak berjumpa dengan teman-teman kita di gereja, kita tetap ada dalam sebuah persekutuan. Anak-anak sekarang telah melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan merindukan untuk kita semua ada dalam sebuah persekutuan. Tidak hanya lewat persekutuan kita dalam sebuah gedung gereja, tidak hanya ketika kita harus berjumpa dengan teman-teman lain, tidak hanya anak-anak harus berjumpa dengan bunda-bunda di gereja, tetapi di saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan anak-anak dan juga bunda bahwa ternyata yang Tuhan inginkan bukan saja kita harus berjumpa dalam sebuah gedung gereja, bukan hanya kita harus berjumpa dengan banyak orang, tetapi saat ini Bunda percaya, Bunda yakin bahwa anak-anak telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, Bunda berharap untuk tidak boleh bersedih. Tidak boleh merasakan kekecewaan dalam hati karena tidak berjumpa dengan teman-teman di sekolah minggu. Tetapi di saat ini kita mulai belajar bahwa Tuhan mau untuk dalam menghadapi keadaan seperti ini, walaupun kita diperhadapkan dengan
virus corona yang saat ini terjadi, Tuhan tidak membatasi kita untuk membuat sebuah persekutuan. Persekutuan yang anak-anak buat saat ini lewat keberadaan kehidupan anak-anak bersama dengan papa dan mama, bersama dengan kakak dan adik, semua telah dilakukan oleh anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita belajar bahwa ternyata persekutuan yang Tuhan mau bukan hanya terbentuk sebatas ruang gereja, sebatas gedung gereja, tetapi yang Tuhan mau ialah kita terus ada dan bersekutu bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita masing-masing. Karena anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat, kita perlu pahami, kita perlu tahu bahwa di mana 1-2 orang berkumpul, pasti di situ Tuhan Yesus hadir. Oleh sebab itu semuanya harus percaya, semuanya harus yakin. Ketika kita tidak sekolah minggu di gereja, kita tidak bersama-sama dengan teman-teman, tetapi anak-anak mampu untuk melakukan kebersamaan dalam kehidupan keluarga masing-masing, sebagai papa dan mama, sebagai anak-anak yang ada dan bersekutu di saat ini. Anak-anak telah melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Oleh sebab itu anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah memanggil kita semua dalam sebuah persekutuan. Tuhan Yesus akan memampukan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk ada dan melakukan persekutuan kita seperti saat ini. Dan satu yang perlu diingat, bahwa gereja tidak hanya sebagai tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita juga perlu pahami bahwa ketika kita ada dalam sebuah persekutuan, lewat sekolah minggu kita di saat ini di rumah masing-masing, itu pun mengajar kita bahwa kita telah melakukan yang namanya persekutuan. Dan yang terakhir, pesan dari Bunda bahwa ingatlah, Tuhan Yesus yang telah memanggil kita untuk berkumpul di saat ini adalah Tuhan Yesus yang setia. Dengan demikian, Tuhan Yesus yang setia itu akan terus menyertai kita, akan terus memberkati kita semua dalam menjalani apa yang menjadi aktivitas hidup kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih khusus sebagai anak-anak tanggung dan remaja. Adik-adik remaja di rumah, ingat baik-baik, walaupun kita tidak sekolah minggu di gereja, tetapi tetap laksanakan sekolah minggu di rumah. Karena itu yang Tuhan Yesus mau, itu yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap semangat anak-anak, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan anak-anak sendiri. Tuhan Yesus terus setia, Tuhan Yesus terus akan menyertai, memberkati, dan menolong anak-anak semua dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingatlah bahwa persekutuan yang kita bentuk saat ini, persekutuan yang kita lakukan saat ini, inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Inilah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan harus percaya, harus yakin, harus tahu bahwa di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan dan melakukan ibadah seperti ini, maka disitulah Tuhan hadir. Demikian apa yang menjadi harapan dan kerinduan Bunda di saat ini, dan Bunda pun berharap semuanya dapat melakukan hal ini. Dan Tuhan Yesus yang punya firman ini akan terus menguatkan, menolong, dan memampukan semua adik-adik, bukan hanya sebatas yang adik-adik nonton, tetapi semua adik-adik yang di rumah, semua adik-adik CGPI Papua, teruslah semangat untuk melakukan sekolah minggu di rumah, karena sekolah minggu bukan hanya sebatas dalam ruang gereja, tetapi di mana-mana saja, terlebih khusus dalam pergumulan kita di saat ini lewat virus corona, maka kita diharapkan untuk terus bersekutu bersama-sama dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin.
Ya, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk itu Bunda harap semuanya tetap fokus, semuanya tetap tenang, karena kita akan berdoa. Semua tahu kalau mau berdoa berarti kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu semuanya harus tenang, semuanya harus lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami untuk ada dalam sekolah minggu online di saat ini. Kami bersyukur karena lewat ibadah ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami untuk terus hidup bersekutu dengan Tuhan lewat kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini karena kami telah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua yang beribadah di saat ini, di mana-mana saja kami berada. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan, lalu kami dijauhkan dari Tuhan. Lewat segala susah mara bahaya, malapetaka, sampai kepada bayang-bayang maut sekalipun. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak terus dilindungi, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tua kami. Ajarlah kami sebagai anak-anak untuk terus menghargai sesama kami lewat segala sikap hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus terus melindungi, menyertai dan memberkati kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena sampai saat ini kami semua masih terus dijaga, dilindungi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Inilah kehidupan kami semua sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus ada untuk terus melindungi, menyertai dan memberkati kami semua. Ampuni kami Tuhan Yesus dengan segala dosa dan pelanggaran kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan yang kami sembah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, lalu kami memohon berkat yang adalah milik Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, menyertai memberkati semua anak-anak sekolah minggu CGPI Papua, menyertai memberkati kami semua yang saat ini beribadah kepada Tuhan, menyertai dan memberkati semua orang yang kami kasihi dan kami cintai, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ya, baik anak-anak, kita sudah bercerita, kita sudah berdoa, dan sebentar lagi kita akan ada dalam penghujung ibadah kita di saat ini. Namun sebelum Bunda berdua pamit, kita akan melakukan satu buah lagu lagi yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Anak-anak tetap semangat ya, ini lagu terakhir. Bunda berdua pamit. Menyanyi lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Baik anak
selesai untuk beribadah di pagi hari ini. Harapan Bunda kita tetap sehat, kita tetap kuat. Dan satu pesan Bunda, ingat baik-baik, tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, tetap taat kepada orang tua, dengar-dengaran, dan tetap jaga kesehatan. Oleh sebab itu, Bunda berdua akan pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus percaya pasti semuanya akan dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Bunda pamit, Bunda Regi, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di hari ini. Bunda Erna, terima kasih. Terima kasih, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker, selalu berjaga jarak. Bersama Tuhan, kita dapat melewati badai COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.